warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisha Nafisa dengan NPM 24 14 15 25. Di sini saya akan membuat video presentasi dari analisis usaha tani orang sebagai upaya diversifikasi pangan di masa pandemi. Pendahuluan orang atau Arnopopalus muelleri adalah tanaman umbi-umbian yang kini semakin populer di Indonesia. Umbinya mengandung glukomanan, zat serat larut, air bernilai tinggi, orang berpotensi sebagai komoditas ekspor sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Manfaat dan potensi orang di Indonesia. Yang pertama, sebagai pangan, bahan tepung rendah kalori, ini sudah pasti nasi rendang gula. Selain kesehatan, membantu menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, melancarkan industri, bahan baku kosmetik, perasaan, kertas, hingga plastik ramah lingkungan. Indonesia memiliki iklim tropis dan banyak lahan marginal yang sesuai untuk budidaya orang. Permintaan ekspor tinggi terutama dari Jepang, Tiongkok, dan Eropa. Pemerintah telah menetapkan tanam sebagai komoditas prioritas ekspor dan karakteristik tanaman porang. Tanaman penyakit hidup di bawah naungan pohon. Ungu bulat hingga oval berwarna coklat kehitaman. Daunnya majemuk, besar dengan tangkai panjang. Memiliki bulbul tampak di setiap daun sebagai bahan tanam. Budaya porang. Cara tumbuh ketinggian 0-600 meter. mdpl, curah hujan sedang tanahnya gembur. Teknik budaya, penanaman dengan bulbul atau umbi jarak tanam 1 kali 1 meter, perawatan, penyemaian, bunga, pemupukan pengendalian. Analisis slot. Kekuatan tumbuh di lahan marginal, harga tinggi, peminatan ekspor meningkat, kelemahan perlu pengolahan khusus, tunggu panennya 2-3 tahun, peluang pasarnya internasional luas, tren pangan sehat, ancamannya fluktuasi harga, resiko ekspor, minat industri hilir. Analisis finansial. Orang termasuk usaha tani yang ekonomis karena mampu memberikan keuntungan bersih signifikan dengan modal sekitar 30 juta per hektar. Petani dapat memperoleh pendapatan 60 juta pada tahun kedua atau ketiga. Rasio R/C lebih dari 1 menunjukkan usaha tani orang layak dikembangkan. Namun, waktu tunggu panen yang cukup lama serta kebutuhan pengolahan pasca panen menjadi tantangan tersendiri bagi petani kecil. Potensi pasar. Permintaan global terhadap porang terus meningkat, terutama untuk tepung glukomanan. Jepang menjadi pasar utama dengan kebutuhan mencapai puluhan ribu ton per tahun, diikuti Tiongkok dan negara-negara Eropa. Tren pangan sehat dan industri ramah lingkungan mendorong peluang ekspor porang dari Indonesia. Namun, kualitas dan standar produk perlu dijaga agar dapat bersaing di pasar internasional. Berikut hasil tabel 1 analisis finansial usaha tani porang. Berikut tabel 2 potensi pasar ekspor porang. Lalu pembahasan. Pada tabel 1 terlihat bahwa analisis finansial usaha tani porang cukup menjanjikan dengan biaya total sekitar 30 juta per hektar. Tahun kedua hingga ketiga, petani sudah bisa menutup kebutuhan mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya pengolahan. Pendapatan yang diperoleh mencapai 60 juta dari hasil panen sekitar 20 ton umbi dengan harga 3.000 per kilo. Dari hitungan tersebut, petani dapat meraih keuntungan mesin sebesar 30 juta dengan nilai R/C rasio 2,0 yang berarti usaha ini efisien dan layak untuk dijalankan. Sementara itu, tabel 2 menunjukkan potensi pasar ekspor porang yang cukup besar di tingkat global. Jepang menjadi negara dengan permintaan tertinggi yaitu 25.000 ton per tahun, diikuti Tiongkok sebanyak 20.000 ton per tahun dengan ekspor sebesar 10.000 ton per tahun. Kebutuhan ini berkaitan dengan pemanfaatan biosemen dari porang sebagai bahan baku industri pangan sehat, farmasi, kosmetik, hingga plastik ramah lingkungan. Total permintaan ekspor mencapai 55.000 ton per tahun dengan tren peningkatan 8-10% per tahun, menandakan
menandakan prospek pasar porang masih terbuka lebar. Jika dilihat dari kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa porang bukan hanya menguntungkan secara finansial di tingkat petani, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Kombinasi keuntungan yang besar di tingkat usaha tani dan permintaan ekspor yang terus meningkat menjadikan porang sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, porang berpotensi menjadi sumber devisa negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Tantangan dan peluang. Di satu sisi, porang menghadapi tantangan berupa harga yang fluktuatif, keterbatasan teknologi, pengolahan, dan lemahnya kelembagaan petani. Di sisi lain, peluang terbuka lebar berkat tingginya minat pasar global, program pemerintah, serta adanya potensi diversifikasi produk. Pemanfaatan porang dalam agroforestry dapat memperluas peluang sekaligus menjaga keberlanjutan hutan. Peluang investasi. Porang menawarkan peluang investasi yang menarik baik di sektor budidaya maupun pengolahan. Lahan marginal yang tidak termanfaatkan dapat dijadikan lokasi budidaya, sementara industri pengolahan tepung dan produk olahan berbasis porang memiliki proses ekspor yang rendah. Dengan tren konsumen global yang semakin peduli pada pangan sehat, investasi di sektor ini berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Dampak lingkungannya, pengembangan porang memiliki dampak positif bagi lingkungan bila dilakukan dengan sistem agroforestry. Porang dapat hidup di bawah tegakan pohon sehingga mendukung pelestarian hutan rakyat. Namun, bila ditanam secara monokultur, ada risiko penurunan keanekaragaman genetik dan degradasi lahan. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis ekologi sangat penting untuk menjadikan porang sebagai hasil hutan kayu yang berkelanjutan. Kesimpulannya, porang merupakan salah satu hasil hutan kayu yang memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan. Usaha tani porang terbukti menguntungkan memiliki pasar internasional luas dan ramah lingkungan bila dikelola dengan agroforestry. Namun, tantangan pada aspek teknologi, harga, dan pengolahan harus segera diatasi melalui kolaborasi semua pihak. Berikut daftar pusaka referensi yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.